Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Tidak pernah lupa dan bosan-bosannya kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Nikmat yang begitu banyaknya, ya terutama nikmat diberikannya kita kesempatan untuk bisa berada di bulan Ramadan, ya bulan Syahrul Mubarak, ya bulan yang penuh dengan keberkahan, sebagaimana sabda Nabi SAW ketika datang bulan Ramadan, kemudian senantiasa memberikan kabar gembira kepada para sahabat-sahabatnya dengan mengatakan waqad ja'akum Ramadan, sesungguhnya telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan berkah. Dan di antara keberkahan, tentu keberkahan ini sangat banyak, arti keberkahan itu untayan kebaikan dan manfaat, berbagai macam kebaikan dan manfaat. Makanya orang ketika mendapatkan rizki misalnya terkadang rizkinya itu tidak ada kebaikan di dalamnya dan tidak ada manfaat di dalamnya. Berbeda ketika orang mendapatkan rizki dan diberi berkah. Di dalam rezekinya itu akan bermanfaat dan mendatangkan kebaikan bagi dirinya, baik di dunia ataupun nanti di akhirat kelak. Itu namanya berkah. Dan bulan Ramadan ini banyak berkahnya. Dan di antara berkahnya yang perlu kita ketahui, dan mungkin semua juga sudah mengetahui, bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bulan al-maghfirah, tempatnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa hamba-hambanya selama setahun penuh. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullalaila. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah ini mempunyai hamba-hamba yang utaqa, yang dibebaskan, yang dimerdekakan dari api neraka, dan itu terjadi setiap malam bulan Ramadan. Rugi orang-orang yang keluar dari bulan Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan di mana seluruh amalan ibadah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di bulan-bulan selain Ramadan itu amalan kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-hasanatu bi asyri amsalihha ila 700 dhifin. Kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 10 lipat sampai 700 lipat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sungguhnya puasa itu milikku dan aku yang akan membalasnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang membalas, keluar dari kaidah yang tadi. Terserah Allah Subhanahu wa taala, balasannya itu berlipat-lipat tanpa batas. Dikatakan oleh para ulama, kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman fa inna shauma li wa ana ajzi bihi. Sungguhnya puasa itu milikku dan aku yang membalasnya, karena dalam ibadah puasa itu terkumpul seluruh makna kesabaran. Sabar itu ada 3. Sabar itu yang pertama sabar dalam menjalankan ketaatan, yang kedua itu sabar dalam meninggalkan sesuatu yang haram, yang ketiga sabar menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala yang buruk. Orang yang mampu untuk bersabar dalam 3 hal ini, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang sabar pahalanya itu tanpa batas.
di luar batas kemampuan manusia. Ya tadi 10 kali lipat, 700 kali lipat itu masih bisa kita bayangkan. Tapi kalau sudah tanpa batas itu nggak bisa kita bayangkan. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahuinya. Orang yang berpuasa itu sabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qad ja'akum Ramadan. Ya syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamah. Allah mewajibkan, katanya Rasulullah memberikan kabar gembira tadi, Allah mewajibkan kepada kalian itu untuk melaksanakan ibadah puasa. Kita diperintahkan puasa, orang melaksanakannya, Pak. Ya sabar dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dari sejak terbitnya matahari sampai terbenam matahari. Ya kemudian Allah Subhanahu Wa Taala melarang berbagai hal yang dulunya dihalalkan, nggak boleh dilakukan ketika bulan puasa. Sabar dia dalam menghadapi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari sejak terbit matahari sampai terbenam matahari. Ya ketika seorang berpuasa, ya ada rasa lapar, ada rasa letih, ada rasa capek, ya ada rasa susah, ya sabar dia menghadapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala tersebut, terkumpul di dalamnya 3 kesabaran. Oleh karena itulah puasa ini merupakan ibadah yang dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa batas. Ya pahalanya itu keberkahan di bulan Ramadan. Yang ketiga, yang di bulan Ramadan ini, Pak, ya Allah jadikan memang untuk ibadah. Ya Allah kondisikan ya seluruh kaum muslimin itu untuk bisa melaksanakan ibadah, mudah untuk melaksanakan ibadah. Ya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, iftarada alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar wa tughallus syayatin. Ini dikondisikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pintu-pintu neraka itu ditutup, syaitan-syaitan itu dibelenggu, Pak. Ya makanya kita dapati kaum muslimin, ya ketika di luar bulan Ramadan, ya kita anjurkan untuk berpuasa sunnah yang pahalanya luar biasa, seperti puasa Asyura dan puasa Arafah. Banyak yang tidak mampu untuk melaksanakannya. Banyak yang tidak mampu. Karena apa? Karena memang kondisinya tidak disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya diberikan yakni balasan pahala saja, dikabarkan balasan pahalanya. Tapi ketika bulan Ramadan, seluruh kaum muslimin itu mampu melaksanakan. Memang sudah dikondisikan seperti itu. Itu antara yang keberkahan bulan Ramadan. Dan yang terakhir yang paling penting, ya keberkahan di bulan Ramadan adalah fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Ya di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya oleh karena itulah makanya hendaknya kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesempatan, ya diberikan kesehatan, ya masih diberikan umur untuk bisa berada dalam bulan Ramadan. Maka kita manfaatkan ya sebaik-baiknya, ya kita perbanyak ya amalan-amalan ibadah kita yakni di bulan Ramadan. Ya kemudian tentunya salawat dan salam ya kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh ya yang mengikuti tuntunan beliau hingga akhir zaman. Yani ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yani rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ya saat ini kita akan melanjutkan kembali ya bahasan tafsir kita, ya di mana kita sudah menyelesaikan surat yani Al-Mutaffifin. Ya sekarang kita akan membahas terkait tentang yani tafsir dari surat yani Al-Infitar. Ya kita sudah sebutkan ya tafsir yang pertama ya di mana Allah Subhanahu Wa Taala idzas samaun fatarat. Ya dan apabila langit itu terbelah. Ya, apabila langit itu terbelah. Kita sudah membahas idzas samaun syaqqat. Ya, kan di sini dikatakan idzas samaun fatarat yakni insyaqqat. Kama qala Allah tabaraka wa taala idzas samaun syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Yani Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu menafsirkan seperti itu. Dijelaskan in fatarat itu maknanya adalah insyaqqat. Tapi kita sudah jelaskan ya bahwasanya in fatarat itu berbeda dengan insyaqqat. Ya hampir sama maknanya, cuman bedanya kalau infitar itu dia retak, Pak. Ya masih retak dia. Awal mula dia retak, ya rusak. Awal mulanya rusak langit itu namanya infitar. Ya masih retak sedikit retaknya. Awal
rusaknya itu infitar namanya. Ya, setelah infitar baru idzas sama'un syaqqat, baru dia terbelah. Ya, sudah retak baru dia terbelah langit tersebut. Ya, bagaimana suara retaknya, bagaimana suara langit itu terbelah, wallahu taala a'lam bissawab. Ya, gempa bumi Pak, gempa bumi saja itu ada suara tanah, suara bumi itu ada. Ya, orang sudah ketakutan, apalagi nanti langit itu retak. Ya, yang kedua langit itu terbelah. Ya, bagaimana suaranya, wallahu taala alam bisawab. Ya, begitu dahsyatnya itu hari kiamat. Makanya Abdullah bin Mas'ud ya ketika mengatakan man sarrahu an nanzura ila yaumil qiyamah, ya barang siapa yang senang, yang mau benar-benar mengetahui keadaan hari kiamat, yani falyaqra'yal ain, sebagaimana dia melihat dengan mata kepalanya, yani falyaqra, maka hendaklah dia membaca idzas syamsu kuwirat, idzas samaun fatarat, wa idzas samaun syaqqat. Ya, baca 3 ayat ini, surat Takwir, ya surat Al-Infitar dan surat Al-Insyiqaq. Ya, mengabarkan dahsyatnya itu hari kiamat. Dia sudah terbelah, kemudian dia retak, ya kemudian terbelah langit tersebut. Ya, kemudian dijelaskan ya dalam ayat yang lainnya dan kita sudah bahas, setelah dia terbelah, ini langit ini nanti akan menjadi lemah. Ya, langit ini akan menjadi lemah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wansaqqatis sama fahiya yauma idzin wahiyah." Ya, kejadian yang ketiga, langit itu menjadi lemah setelah dia terbelah. Ya, setelah dia lemah menjadi lemah, nah barulah langit ini al-qast, ya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit ini akan dicabut dari tempatnya, baru diattai. Ya, baru dia dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala langit ini. Ya, kejadian peristiwa hancurnya langit. Ya, idzas samaun yani fatarat, begitu dahsyatnya. Ya, langit yang begitu luasnya, langit yang begitu besarnya. Ya, dunia ini enggak ada apa-apanya, Pak, dengan langit. Dan langit yang kita lihat itu masih langit yang terakhir itu. Ya, di atasnya itu ada langit lagi sampai 7 sab'an shidada. Ya, sampai 7 lapis langit. Ya, bagaimana lapis yang kedua itu bagaimana besarnya, Pak? Ya, belum lapis yang ketiga sampai yang ketujuh bagaimana besarnya, hancur semuanya. Allah Subhanahu wa taala musnahkan semua makhluknya yang besar ini yang bernama langit. Ya, di hari kiamat begitu dahsyatnya kejadian hancurnya yaitu langit ini. Ya, kemudian ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzal kawakibun tasyarat, dan apabila bintang-bintang itu berserakan. Ya, apabila bintang-bintang itu berserakan. Di sini ditafsirkan yakni an-nujumu saghiruha wa kabiruha tantathiru wa tatafarraq wa tatasaqat li'anal alam intaha. Ya, dijelaskan bahwasanya bintang yang kecil, yang besar itu berserakan, ya bertebaran, ya kemudian jatuh. Ya, langitnya saja sudah dihancurkan. yakni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh yang di langit ini hanya kabar sebagian saja. Ya, bintangnya itu ya jelas enggak bisa. Di mana di tempatnya sekarang? Ya, langit dihancurkan, di mana tempat bintang? Ya, di mana tempat planet-planet yang lainnya? Sudah enggak ada lagi. Ya, berjatuhan semuanya. Nah, inilah yang menunjukkan bahwasanya bumi ini akan musnah. Ya, akan habis dari atas dulu. Ya, Allah Subhanahu wa taala hancurkan. Ya, kemudian ya ayat ketiga Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, idzal biharu fujjirat. Jikalau laut itu diluapkan. Jikalau laut itu diluapkan. Ya, di sini ya dijelaskan tafsirannya, ai fujjira ba'duha ala ba'din wa muliatil ardu. Ya, jadi seluruh, bukan laut saja ini Pak, al-bihar itu bukan laut saja. Al-bihar makanya dikatakan dengan al-bihar bukan al-bahru, ya, karena semuanya Pak. Ya, sungai,
ya laut, ya danau, itu semuanya dijadikan satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya karena ada pembatas. Sekarang ada pembatasnya. Air laut tidak mungkin bersatu dengan air sungai, air tawar nggak mungkin bisa bersatu, ada pembatasnya, barzakhun. Ya ada barzahnya. Nanti semuanya itu dia cabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembatas tersebut dicabut, ya semua berkumpul air laut itu kemudian akan memenuhi seluruh bumi. Ya sekarang ini kita sudah tahu Pak ya. Ya ngelihat ngelihat globe itu kan yang paling banyak kan, yang paling luas itu kan lautan daripada daratan. Ya, itu sudah ketahuan itu bagaimana nanti Allah Subhanahu wa taala angkat semuanya itu, diluapkan semuanya itu air laut itu dipenuhi semua bumi. Ya, dalam ayat yang lain setelah itu semuanya ya sudah tertutup dengan air, baru laut itu nanti dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dibakar dia menjadi kering, jadilah padang mahsyar. Ya nanti ya sudah enggak ada laut lagi karena apa? Sudah dibakar. Yani airnya sudah habis kering, baru nanti jadi padang mahsyar. Ya idzal biharu yani fujirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yaitu berfirman, idzal quburu bu'tsirat, idzal quburu bu'tsirat, dan apabila yani kuburan itu dibongkar. Ya, dan apabila kuburan itu dibongkar. Apa makna kuburan dibongkar? Tafsirannya dijelaskan di sini, ukhrija ma fiha minal amwat hatta qamu lillahi azza wa jalla fa hadhihi al umuru al arba'ah idza hasalat. Artinya maknanya adalah seluruh yang ada dalam kuburan itu dikeluarkan, Pak. Seluruh yang ada dalam kuburan itu dikeluarkan, bukan hanya zaman kita saja nih, manusianya, bukan umatnya Muhammad saja yang dikeluarkan dari kuburannya, dari awal. Ya, dari umatnya, dari Nabi Adam ya sampai akhir umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dibongkar semua kuburan tersebut, ya dibangkitkan semua manusianya. Yang mati ini semuanya dikeluarkan. Bayangkan, ini yang memberatkan bumi. Ya, mayat manusia itu yang memberatkan bumi, dan nanti semuanya akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala hatta qamu lillahi azza wa jalla. Ya sampai mereka semua itu akan berhadapan, ya berdiri, ya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah terjadi padang mahsyar. Mereka menunggu, ya semua Pak, ya manusia. Ya betapa banyaknya ya manusia yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yakni kuburannya. Yang mati dikuburkan, dikeluarkan. Yang mati tenggelam itu dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mati dimakan binatang buas, ya binatangnya mati, ya semuanya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya idzal quburu yani bu'tsirat. Ya setelah Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan 4 hal ini, ya setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 hal ini, ketika 4 hal ini terjadi, yakni fahadil umur al arba'ah idza hasalat, ya jikalau 4 hal ini telah terjadi, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, maka setiap jiwa itu mengetahui ma qaddamat, apa yang didahulukan, apa yang dimajukan, ya artinya qaddamat itu, wa akharat, apa yang dimundurkan, apa yang diakhirkan. Ya di sini dijelaskan, yakni an-nafsun huna nakirah lakinnaha bimakna al-umum. Ya, Allah Subhanahu wa taala menggunakan alimat nafsun tanpa alif lam. Tanpa alif lam, akan tapi maknanya adalah al-umum. Ya, semua jiwa maksudnya. Alimat kullu nafsin. Ya bukan hanya satu jiwa, tapi seluruh jiwa itu akan mengetahuinya. Yang Allah semua keluarkan ya dari kuburan itu akan mengetahuinya. Ketika dia sudah berada di padang mahsyar, dia akan mengetahui yakni apa yang akan terjadi. Alimat kullu nafsin ma qaddamat wa akharat. Ya. Setiap jiwa itu akan mengetahui apa yang sudah dimajukan dan apa yang sudah diakhirkan. Nah,
ada beberapa tafsiran yang dijelaskan oleh para ulama, ya. Salah satunya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, makna qaddamat yani wa akharat itu adalah wadzalika bima yu'rad 'alaiha minal kitab. Ya, dia mengetahui ketika kitabnya itu ya sudah diberikan kepadanya. Dia mengetahui seluruh amalan-amalannya ketika kitabnya itu sudah diberikan kepadanya. Fa kullu insan alzamahullahu ta'irahu fi unuqih wa yukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Ya, sebagaimana yang firman Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia itu akan dikalungkan. Ya, dikalungkan apa? Dikalungkan kitab amalannya. Semua manusia akan dikalungkan kitab amalannya. Ya, kemudian barulah setelah itu ya dia melihat kitab tersebut dan dia mengetahui seluruh amalannya yang sudah dia lakukan. Jadi artinya maqaddamat wa akharat itu apa yang sudah dia lakukan, ya, dan apa yang tidak dia lakukan. Itu makna qaddamat yani wa akharat. Yani akharat itu maknanya tadi dimajukan, diundurkan, itu maksudnya dilalaikan. Ya, yang qaddamat itu apa yang sudah dia lakukan, baik amalan kebaikan ataupun amalan keburukan. Ya. Yang akhirat itu yaitu yang dia lalaikan dari amalan kebaikan. Yaitu makna yang pertama. Ya, ada lagi tafsiran yang kedua yang menyebutkan maqaddamat wa akhirat itu adalah manusia itu nanti ya bisa melihat seluruh amalannya dan mengetahui, Pak, balasan amalannya. Wa akhirat itu dia tahu akhirnya. Dia tahu balasan amalannya. Ya, kan dia mengetahui nih, ya amalan yang dia sudah kerjakan, ya. Kemudian dia melihat balasannya dan tahu dia balasannya, dia melihat amalannya dan tahu balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, barang siapa yang mengerjakan sedikit dari kebaikan dia akan melihatnya, maksudnya balasan dari amalan tersebut. Barang siapa yang mengerjakan sedikit saja dari keburukan dia akan lihat balasannya. Yaitu yakni makna yang kedua. Nah, ada yang mengatakan juga ya para ulama ahlu tafsir, ya maqaddamat yakni wa akharat maksudnya adalah maqaddamat itu apa yang dia lakukan di dunia, ya apa yang dia lakukan di dunia dan balasannya dia dapatkan ketika nanti di akhirat. Nah, wa akharat ini adalah amalan yang dia dapatkan pahalanya ketika dia mengerjakannya dan ketika sudah dia meninggal dunia, Pak. Itu namanya akhirat. Ya, ada yang menafsirkan akhirat ini adalah seluruh amalan yang dia rasakan pahalanya ketika dia berada dalam kuburannya. Dia tahu itu apa itu amalan wakaf. Ya. Amalan-amalan wakaf sebagaimana misalnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salas." Ya, apabila anak Adam itu mati, meninggal dunia, maka tidak ada yang tersisa. Ya, semua amalan terputus, Pak. Ya, orang udah meninggal itu, Pak, enggak bisa lagi melakukan sholat. Ya, orang yang meninggal itu tidak bisa lagi melakukan yakni puasa. Orang yang meninggal tidak bisa lagi melakukan sedekah. Makanya ada ya seorang ya ketika dia sudah meninggal dunia, satu harapannya, Pak, fa asaddaq wa akum minas solihin. Ya, dia dikembalikan ya ke muka bumi hanya untuk apa? Fa asaddaq. Ya, biar aku bisa bersedekah saja. Fa akum minas solihin, sehingga aku menjadi orang-orang yang soleh. Nggak bisa tuh dia lagi tuh sedekah karena apa? Sudah di dunia kok. Ya, hartanya kemana hartanya? Yang banyak ke ahli warisnya. Ahli warisnya sedekah dia dapat, nggak dapat, Pak. Ya, ahli warisnya sedekah, yang dapat ya ahli warisnya pakai uang yang meninggal dunia. Ya, makanya dikatakan idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salas. Pertama, shadaqatin jariyah. Sedekah yang mengalir. Nah, ini wakaf. Ya, perlu kita
kalau mau sedekah itu lihat-lihat bagaimana sedekah yang bisa bermanfaat nanti di dunia dan di akhirat ketika kita meninggal dunia itu masih mengalir. Yang namanya sedekah jariyah. Jariyah itu artinya mengalir, sedekah yang senantiasa mengalir pahalanya. Nah, perlu ya kita melakukan misalnya dikatakan misalnya sumur. Ya, ada orang, ya saya tahu orangnya, ya, ada orang itu Pak kerjaannya sedekahnya itu cari sumur Pak. Ya di daerah-daerah yang sudah ngebor sini nggak bisa, situ nggak bisa, ini nggak bisa, dia datang bawa ahli cari air di situ, dia bayar. Dia yang bayar untuk masyarakat situ, sumurnya diwakafkan untuk masyarakat situ. Nggak murah. Ya punya uang. Ya punya uang 200 juta, 150 juta dia ngebornya. Ya dapat air, ya dia wakafkan ya sumur itu. Selama air itu dipakai sama masyarakat tersebut, dia dapat pahalanya. Ya dia dapat pahalanya. Sedekah yakni jariyah. Ya seorang misalnya ya membiayai seorang untuk menghafal Al-Qur'an misalnya, atau dia buka rumah tahfidz ya, rumah Al-Qur'an ya, semua pahala orang yang menghafal dari rumah tersebut ya, kemudian semua biaya yang dia keluarkan untuk menjadikan anak tersebut hafidz Al-Qur'an, ketika dia membaca Al-Qur'an ngalir Pak pahalanya kepada orang yang membiayai, kepada orang yang membangun rumah tersebut. Ya, ini luar biasa. Makanya perlu ya kita memiliki amalan wakaf kalau kita punya harta. Ya kalau kita punya harta. Kalau kita nggak punya harta, ya wakafkan ilmu kita. Ya wakafkan ilmu kita ya, dengan kita menulis kitab, ya kitabnya kita berikan cuma-cuma ya kepada seseorang. Selama dia membaca kitab tersebut dan mengambil manfaat dari kitab tersebut, kita dapat pahalanya. Banyak yang bisa kita wakafkan. Ya nggak mampu bangun masjid seluruhnya ya karena nggak punya dana, ya seberapa kita kasih itu insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan kita nyumbang karpet ini Pak, ya kita nyumbang karpet ini nih, ya siapa saja yang sholat di karpet ini, ya dia tidak merasa dingin, itu dapat ngalir pahalanya, ya meskipun dia sudah meninggal dunia, dapat masuk kita. Ya, belikan keramiknya, semua bisa kita lakukan. Ya, semampu kita. Tapi kalau punya uang bangun masjid seluruhnya, ahlan wa sahlan, lebih bagus. Nah, itu amalan wakaf. Itu kita bisa lakukan ketika kita masih hidup, karena yang mengatur harta kita ya kita sendiri. Ya kita sendiri. Tapi ketika kita meninggal dunia, yang ngatur harta kita siapa? Ahli waris kita. Ya ahli waris kita. Kita nggak bisa. Ya. Nah itu yang pertama sedekah jariyah, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat yang tadi itu wakaf ilmu ya, wa waladun salih yad'u lahu ya, dan anak soleh yang senantiasa mendoakan yakni orang tuanya. Nah ini yang perlu kita yakni baik itu makna dari akhirat ya Pak ya, makna yang ketiga ya dari akhirat, maqaddamat yakni wa akhirat. Itu beberapa tafsiran disebutkan oleh para ulama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbika al-karim. Wahai manusia, apa yang memperdayakan kamu ya sehingga bisa durhaka, yakni kepada Rabbmu al-karim, yang maha baik hati, yang maha dermawan, yang maha memberi segalanya kepada hamba-hambanya. Nah di sini dikatakan ini ayyuhal insan, ya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika menafsirkannya mengatakan al muradu bil insani huna qila huwal kafir. Ya, maksudnya al insan, ada yang mengatakan para ulama ahli tafsir itu al insan di sini maknanya al kafir. Ya ayyuhal kafir. Ya karena apa Pak? Ada sebabnya. Ya karena surat ini surat Makkiyah. Ya, kalau surat Makkiyah biasanya ditujukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, disebutkan oleh kafir Quraisy. Jadi makna al-insan di sini ya ayyuhal kafir ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang memperdayakan kamu sehingga mampu mendurhakai Allah Subhanahu wa taala yang maha baik.
Dalilnya juga setelah ayat ini, ya Allah Subhanahu wa taala ingatkan orang-orang kafir itu dengan nikmatnya yang luar biasa yang Allah berikan kepada mereka. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Itu nikmatnya sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Ya, masih berani-beraninya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tafsiran yang mengatakan al-insan ini adalah yakni al-kafir. Kemudian dikatakan di sini wakila al-insanu min haitsu huwa insan. Insan di sini seluruh manusia. Al-insan di sini adalah seluruh manusia, baik dia kafir ataupun dia beriman, masuk dalam ayat ini. Ya, masuk dalam ayat ini. Itu nanti yang dalilnya itu nanti kita sebutkan ketika membahas kiraman yani katibin. Kenapa demikian dijelaskan oleh Syekh di sini? Yani huwa insanun zalumun jahul. Ya karena namanya manusia ini jahul, dia bodoh, ya juga zalum, ya sangat zalim. Nah, begitulah sifatnya manusia. Ya, innal insana la zalumun kafar, katanya Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya manusia ini benar-benar zalim dan benar-benar sangat ingkar kepada Rabbnya. Ya, jadi maksudnya di sini ya ayyuhal insan yukhatibul insan min haitsu wa insan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajak berbicara seluruh manusia tanpa melihat yakni agamanya, ya tanpa melihat yakni suku, yakni bangsa, seluruhnya. Ya, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma gharraka bi rabbikal karim. Ya, kenapa? Apa yang menyebabkan engkau tertipu? Ya, apa yang memperdayakan engkau sehingga berani berdurhaka kepada Rabbmu? Dikatakan di sini ya ani ayu syai'in gharraka, yang apa yang menyebabkan, ya sesuatu apa yang menjadikan engkau itu berani yang durhaka, mendustai yakni hari kebangkitan, apa yang menyebabkan engkau seperti itu? Ya, dikatakan ya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman ma gharraka bi rabbika al-karim. Allah itu menyebutkan sifatnya di sini al-karim, dikatakan isyaratun ilal jawab, merupakan isyarat dari jawaban pertanyaan ini. Ya, apa yang menjadikan seorang itu terperdaya? Ya, apa yang menjadikan dia lupa akan Allah Subhanahu wa taala? Al-Karim, kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah itu sangat baik ya kepada seorang hamba, sehingga hal itulah yang menjadikan dia lupa yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita melakukan dosa, Pak, ya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dosa kita. Ya, maka seandainya dosa, ya dikatakan oleh para ulama, seandainya dosa itu ada baunya, ya nggak ada yang mau dekat kita, Pak. Nggak ada mau dekat kita. Cuman apa? Nggak ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita melaksanakan dosa, kita ingkar, masih diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semakin ya kita meninggalkan kewajiban, semakin banyak rezeki yang kita dapatkan. Nggak lalai jadinya, Pak, kita. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Wah, kalau saya sholat 5 waktu ini kurang rezeki saya ini. Ya, saya nggak sholat makin banyak rezeki. Waduh, itu semakin memperdaya kita semua itu tuh susah. Ya, orang kalau seperti itu, ya karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala, ya banyak yang menyebabkan manusia itu yakni berani durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tidak azab langsung kan. Ya, manusia ketika dia durhaka diberi waktu. Ya, ada yang bisa kembali kepada Allah, ada yang semakin ingkar kepada Allah. Ya, jadi di antara ya penyebab kita terperdaya ya berani mendurhakai Allah Subhanahu wa taala adalah disebabkan karena kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yakni Allah Subhanahu wa taala itu berfirman alladzi khalaqaka, yang dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanmu dari minal adami, ya dari sesuatu yang tidak ada, wa aujadaka, dan menjadikan engkau ada. Yaitu maknanya. Jadi penciptaan, makanya al-khalqu lillah.
Ya, makanya penciptaan itu hanya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang tidak ada ya sebelumnya menjadi ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa berdalil ya dengan penciptaannya terkait dengan apa, Pak? Dengan kebangkitan manusia. Itu sudah sering kita jelaskan dalam Al-Qur'an itu banyak. Ya Allah berdalil ya dengan penciptaannya untuk memastikan bahwasanya kebangkitan itu ada. Karena apa? Karena kebangkitan itu menjadikan sesuatu yang ada menjadi ada. Ya dulunya ada kok. Ya kemudian dibangkitkan. Ya lebih mudah daripada menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ya. Nah, ini diingatkan sama orang-orang kafir ini. Loh, kamu kok bisa ingkar kepada hari kebangkitan? Ya, siapa yang menciptakan dirimu? Itu dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa mengingkari adanya kebangkitan? Kok bisa menyatakan bahwasanya ketika seorang dikubur ya sudah selesai urusannya, enggak ada lagi yang namanya hari kebangkitan. Kenapa bisa demikian? Ya begitulah seorang itu kalau sudah tertutup akalnya, ya bagaimanapun ya dijelaskan itu enggak akan bisa masuk, enggak ada hidayah. Ya, maka bersyukurlah kita ya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman. Fasawwaka dan menyempurnakan kejadianmu fa'adalaka. Ya, fa'adalaka itu maksudnya dan menjadikan susunan tubuhmu itu seimbang. Ya manusia ya seimbang, Pak, sudah kita jelaskan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya sempurna. Ya Allah ciptakan kita ini. Ya kalau kita mau lihat, coba kita lihat sekarang bagaimana mata ini bisa melihat. Ya ada ilmunya sudah ada. Ya bagaimana makanan yang masuk ke dalam tubuh kita ini bisa dicerna. Ya semuanya bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan yang seharusnya ilmu pengetahuan tersebut menjadikan kita sadar ya bahwasanya Allah itu telah membentuk ya menciptakan manusia dengan sesempurna mungkin. Tidak ada yang lebih baik daripada manusia. Ya kita sebutkan ya hanya manusia yang bisa berdiri tegak lurus ya dengan kedua kakinya. Lihat hewan, ada enggak yang bisa, Pak, tegak lurus seperti manusia? Ada yang bisa bangun dengan kedua kakinya tapi tidak tegak lurus. Ya seperti monyet misalnya maaf. Ya, bisa dia berdiri tapi tidak tegak lurus. Ya, hanya manusia yang betul-betul sempurna, ya, betul-betul seimbang, ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kedua tangan, ya kedua kaki itu benar-benar seimbang. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala itu berfirman fi ayyi suratim ma syaa rakkabak. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya sesuai ya dengan kehendaknya. Ya sesuai dengan kehendaknya dia menciptakan engkau rakkabaka ya dan menyusunmu itu dengan gambaran tertentu. Ya fi ayyi suratin dengan bentuk ya yang dia kehendaki dia menyusun yakni tubuhmu. Ya fi ayyi surah. Ya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa ya yang menciptakan kita mancung. Itu Allah Subhanahu wa taala fi ayyi surah. Ya ada yang diciptakan pesek oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang diciptakan berkulit yakni hitam, ada yang diciptakan berkulit putih. Itu semua itu kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, bukan kehendak manusia. Ya ada seseorang misalnya ya dia putih, ya istrinya putih, mau anaknya putih, lahirnya hitam, Pak. Ngikutin apa pamannya, ngikutin kakeknya. Ya dan seterusnya ya nggak bisa ya kita menentukan hal tersebut nggak bisa fi ayyi suratin masya'a ya tergantung Allah yang berkehendak ya untuk menciptakan seperti itu ya yang menciptakan laki-laki dan perempuan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya ada dokter yang nanya, Ustaz mau anak kembar nggak Ustaz, katanya. Ya bisa Ustaz, sekarang saya bisa buatnya anak kembar. Enggak lah, kalau saya mau anak pertama laki, anak kedua perempuan, anak ketiga laki, bisa nggak? Tanya. Oh sudah, senyum aja dokternya. Ya nggak bisa. Ya nggak ada yang bisa. Ya kalau anak kembar mungkin, ya ada ilmunya. Tapi kalau laki perempuan, Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak. Kembar pun nggak bisa sama, Pak. Ya pasti ada bedanya. Ya Allah Subhanahu wa taala berkehendak hal tersebut dan kita tidak mampu. Ya makanya di antara bentuk rububiyah
ya rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah hal seperti ini. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Afara'aitum ma tumnun. Tidakkah engkau melihat, maaf, air mani yang ada dalam dirimu? Yani antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Ya, apakah engkau menciptakan dari air mani tersebut atau kami yang menciptakannya? Bayangkan, air mani itu ada di kita, Pak. Ya, ada di kita, tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa terhadap air tersebut. Allah yang menciptakan dari air tersebut. Keluarnya juga Allah yang menentukan, nggak bisa, sudah diatur. Ya, nggak bisa banyak sekali, ya tidak juga sedikit. Allah semua yang mengatur dari air mani itu yang kita punya ini. Kita punya, Allah yang bisa berhak membentuk dari air tersebut. Dia Allah Subhanahu wa taala yang mengatur ya bagaimana air itu bisa masuk nanti ke rahim seorang wanita ya sehingga menghasilkan seorang anak, seorang manusia. Itu pun kita nggak bisa buat apa-apa, Pak. Ya, kita pintar, istri kita pintar, bisa jadi anaknya biasa-biasa saja. Ya, ada orang tuanya yang nggak sekolah, yang nggak tahu apa-apa, istrinya apalagi munculnya kok jadi cerdas anak ini. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang membentuk sesuai dengan kehendaknya. Ya, kemudian yakni Allah Subhanahu wa taala yakni berfirman dalam ayat yang ke-9 Kalla bal tukadzibuna yani biddin. Kalla bal tukadzibuna biddin. Sekali-kali jangan begitu, bahkan kalian mendustakan hari yani pembalasan. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan. Nah, kalau kita lihat dari ayat ini berarti al-insan di sini maknanya adalah orang-orang kafir. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalla bal tukadzibuna biddin. Biddin dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini itu maknanya bisa dua, Pak. Bisa maknanya itu yaumuddin, yakni hari pembalasan, karena hari kiamat itu banyak namanya. Ya, di antara nama hari kiamat itu adalah yaumuddin, hari pembalasan. Kama tadinu tudan. Orang Arab mengatakan sebagaimana engkau melakukan suatu hal, begitulah engkau akan dibalas. Jadi makna dal, alif, nun itu maknanya adalah balasan. Ya, din, ya. Hari pembalasan, engkau mendustakan hari pembalasan. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, din di sini agama. Ya, ada juga Allah Subhanahu wa taala manusia orang-orang kafir ini juga mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mendustakan agama. Bisa-bisanya engkau mendustakan agama padahal kami sudah utus seorang rasul membawa kebenaran, membawa mukjizatnya Allah Subhanahu wa taala, tapi ada orang yang mendustakan apa yang dibawa oleh rasul tersebut. Dia mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yakni Allah Subhanahu wa taala ya berfirman di ayat yang ke-10, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan ayat ini itu katanya bimuakkidain, takkidun bimuakkidaini. Ya, dikuatkan, ayat ini dikuatkan dengan dua takkid, ya, dengan dua penguat. Yang pertama, inna, sungguhnya, ya, atas kalian, lam, perhatikan lamnya, lahafizin itu lam takkid, ya, dikuatkan, sama artinya seperti inna, sesungguhnya atas kamu ya benar-benar ada yang menjaga. Maksudnya apa, Pak? Sadar, Pak. Ya, agar kita ini sadar, kita ini tidak sendirian, Pak, ketika melakukan suatu amalan, melakukan amalan kebaikan, kita mengetahuinya, Allah mengetahuinya. Siapa lagi yang mengetahui, Pak? Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ada raqib, ada atid, Pak, yang mengetahuinya. Ya, kita, Allah, dan raqib dan atid. Itu biar kita sadar, makanya diberi dua takkid dia di sini. Inna alaikum lahafizin. Ya, benar-benar ada yang menjaga. Kiraman katibin. Perhatikan, yang menjaga ini punya sifat kiram. Ya, benar-benar mulia. Katibin, dan benar-benar menulis. Maksudnya apa? Enggak mungkin durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua yang kita lakukan pasti tertulis oleh Allah, oleh malaikat ini. Ada raqib, yakni ada yang namanya atid. Ya, semua dicatat. Makanya kita sadar, Pak.
Ya jangan sampai kita tertipu melakukan maksiat. Jangan kira hanya kita saja yang tahu nih sama Allah. Nih Raqib Atid itu tahu dia. Dicatat ya amalan keburukan tersebut. Ya dikatakan juga sebagian lagi gaibnya jin sama gaibnya yakni malaikat itu ya lebih gaib malaikat katanya. Ya karena apa? Karena gaibnya jin terkadang bisa kita lihat, Pak. Ada orang kesurupan jin ini. Wah, ini kesurupan. Tahu, ada jin. Ya terkadang juga orang takut misalnya ya masuk di suatu tempat, ya benar banyak jinnya, takut dia merinding dia misalnya ada gaibnya. Ya meskipun dia gaib nggak mungkin ya kita bisa melihat, itu nggak mungkin, sudah kita sebutkan ya kalau nggak salah, saya lupa dalam surat apa itu, nggak mungkin ada manusia itu bisa melihat bentuk asli jin, itu nggak mungkin, mustahil. Ya mustahil, bohong orang yang mengatakan wah rumah ini Ustaz ada penunggunya, Ustaz besar orangnya, ya nggak ada. Ya kamu ditipu itu sama jinnya itu, mungkin jinnya itu buat bayangan, nggak ada yang bisa melihat. Yang jelas kok Allah mengatakan demikian, innahum yarakum min haitsu la tarawun. Ya sungguhnya dia melihatmu dari tempat yang engkau tidak mungkin bisa melihatnya, itu jelas. Ya nggak bisa kita lihat. Tapi gaibnya terkadang kita rasakan. Nah gaibnya malaikat ya Raqib Atid ini nggak ada yang bisa merasakannya. Tapi katibin. Ya senantiasa mencatat. Nggak ada yang terlewat, Pak. Bayangkan lirikan mata kita kepada suatu yang haram itu dicatat oleh malaikat. Lirikan mata kita, ya lirikan mata itu akan dicatat. Nanti akan kita temukan catatannya di amalan kita semua. Ya akan dicatat oleh malaikat ini. Ya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi, kiraman yani katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ya malu seharusnya kita dengan 3 ayat ini nih, ya'lam. Mereka mengetahui apa yang engkau lakukan semua. Ya diketahui, nggak ada yang tersisa. Ya kemudian ya ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala barulah menjelaskan kesudahan, Pak. Ya kesudahan 2 golongan yang manusia, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman innal abrara lafi na'im. Ya sungguhnya yakni orang-orang al-abrar itu sudah kita jelaskan ya Pak ya. Mana al-abrar? Al-abrar itu dari kata al-bar ya atau dari kata al-bir. Ya jamaknya baru al-abrar. Ya kalau al-bir itu bukan hanya melakukan kebaikan, Pak. Ya orang dikatakan bir. Kenapa ada kalimat ba sama ra? Itu karena ada mengandung makna as-sa'ah. Ya luas. Maknanya luas. Ya makanya dataran itu bumi itu dinamakan al-bariyah karena dia luas. Ya, ketika seorang jadi al-abrar itu ketika dia melakukan kebaikan benar-benar fokus dalam melakukan kebaikan dan sempurna dia melakukan kebaikan. Ya, ketika melakukan misalnya yakni puasa, semua batasan-batasan puasa itu dia jaga. Dia tidak ghibah, dia tidak berkata-kata yang kotor, ya dia jaga perkataannya, dia jaga pandangan matanya, dia jaga telinganya enggak mau dengar hal-hal yang ghibah. Nah, itu namanya al-abrar. Ya ketika melakukan sholat malam, benar-benar dia melakukan sholat malam. Ketika dia bersilaturahmi, kita katakan ya tidak hanya bersilaturahmi kepada kedua orang tuanya, tapi seluruh saudaranya, yaitu dia sambung tali silaturahminya, bahkan kepada pamannya, ya kepada bibinya, itu semua dia sambung tali silaturahmi. Itu namanya al-abrar, Pak, bukan setengah. Ya bukan setengah, makanya dikatakan dengan al-abrar. Nah, innal abrara lafi na'im. Ya benar-benar dalam kenikmatan. Maksudnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengatakan innal abrara ala na'im. Dikatakan Allah tidak mengatakan innal abrar ala na'im. Sungguhnya orang-orang yang melakukan banyak kebaikan itu ya mendapatkan kebaikan, di atas kebaikan enggak, tapi lafi. Iya, seolah-olah apa? Sebagaimana kita bahas tafsiran innal insana lafi khusrin. Ya, jadi seolah-olah ditenggelam dalam kenikmatan. Ya, semua kenikmatan itu akan dia dapatkan. Nah, itu makna dari lafi di sini. Ya sama seperti ayat yang innal insana lafi khusrin. Ya sungguhnya semua manusia itu benar-benar tenggelam dalam kerugian.
Jadi tenggelam dia dalam kenikmatan, semua kenikmatan akan dia dapatkan. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala selanjutnya itu yakni berfirman, wa innal fujjar lafi jahim. Ya, sungguhnya orang-orang yang fujar, ya orang-orang yang durhaka, orang-orang yang banyak melakukan yakni keburukan itu benar-benar berada dalam api neraka. Ya, lafi jahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaslaunaha yaumaddin. Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala ditafsirkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaslauna yakni yahtariquna biha. Jadi bukan hanya masuk, Pak. Makanya menggunakan kalimat yasla. Yasla itu dia yadkhul, dia masuk kemudian dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yasla. Orang Arab paham makna ini. Iya. Jadi bukan hanya masuk, tapi masuk kemudian dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala, yahtariquna biha. Dia terbakar ya dengan api neraka tersebut yaumaddin, ya pada hari ini pembalasan yaumul jaza, yaitu yaumul qiyamah. Wa ma hum anha bighaibin. Dan orang yang masuk api neraka tuh enggak mungkin gaib nanti di api neraka, Pak. Ya, enggak mungkin gaib, pasti hadir. Itu maksudnya. Ya, pasti hadir dia. Maksudnya apa? Nah, di sini dijelaskan maksudnya pasti hadir, enggak mungkin gaib itu apa? Lan yaghibu anha fayakhruju minha. Ya, enggak mungkin gaib karena enggak mungkin keluar dari api neraka. Ya, hadir terus tuh di api neraka itu maksudnya. Ya, enggak mungkin keluar, mustahil dia keluar dari api neraka. Ya. Kalau kita ngelihat ayat ini, maka insan di sini maknanya adalah al-kafir. Ya, insan ini maknanya adalah al-kafir. Wa ma hum bi kharijina minha. Wa ma hum yani bi kharijina minha, dan mereka tidak akan keluar yakni di dalamnya. Ya. Nah, ayat yang paling ditakuti ya orang-orang yang masuk api neraka itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naba. Fadzuku falan nazidakum illa azaba. Ketika dia apa? Ketika dia meminta keluar, Pak. Ya, memohon dia, berdoa dia kepada Allah. Bayangkan, orang di api, nanti orang udah masuk api neraka itu masih memohon, Pak. Ya, masih berharap dia itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dibalas? Fadzuku. Rasakan itu api neraka. Tidak akan kami tambah kecuali dengan azab. Nah, ini Pak dirasakan dengan apa, Pak? Ini nanti dirasakan oleh penduduk api neraka, enggak akan diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar. Wa ma adraka ma yaumuddin, tsumma ma adraka ma yaumuddin. Allah ulangi. Ya, pertanyaan, tahukah engkau ya apa itu hari pembalasan? Kemudian tahukah engkau apa itu hari pembalasan? Karena dahsyatnya itu hari kiamat. Ya, makanya Allah ulangi. Wa ma adraka, tahukah engkau apa itu hari pembalasan? Tahukah engkau apa itu hari pembalasan? Begitu dahsyatnya hari kiamat. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala yakni menjawab ya dengan firman-Nya, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Hari kiamat itu adalah hari di mana setiap jiwa itu tidak mampu ya memberi pertolongan kepada jiwa yang lainnya. Ya, udah nafsi semuanya, Pak. Ya, hadisnya panjang. Ya, pada mahsyar nanti ya semua itu manusia itu menuju Nabi Adam alaihi salam. Ya, karena minta bantuan. Minta bantuannya cukup apa, Pak? Biar Allah datang menghisap mereka. Itu saja yang dia minta. Bayangkan, pertama dia datang kepada Nabi Adam mengatakan nafsi. Ya, enggak bisa. Ya, dia datang ke Nabi Nuh alaihi salam. Ya, apa dikatakan Nabi Nuh? Nafsi. Enggak bisa membantu. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Bayangkan seorang nabi saja enggak bisa, Pak. Yang bantu. Semua bilang nafsi. Yang pergi ke Nabi Ibrahim, setelah Nabi Ibrahim pergi ke Nabi Musa, setelah ke Nabi Musa pergi ke Nabi Isa, semuanya mengatakan nafsi, kecuali kepada Nabi kita, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika datang ke Rasulullah, maka Rasulullah pun menuju ya ke arsy Allah Subhanahu wa taala bersujud.
Bayangkan bersujud dan sujudnya lama, kemudian diilhamkan Pak dengan puja-pujian yang belum pernah diilhamkan kepada seorang nabi pun di muka bumi ini. Baru ya, ada ungkapan-ungkapan yang baru. Bayangkan, ini orang yang paling mulia, nabi yang paling mulia, ya, meminta kepada Allah itu harus bersujud dulu Pak. Semua nggak bisa minta. Ya, itu pun diberikan ilham yang baru, diberikan doa-doa yang baru, puja-pujian yang baru diizinkan. Ya Muhammad irfa ra'sak wasfa tushaffa. Wahai Muhammad, angkatlah ya kepalamu, bangunlah dari sujudmu, mintalah syafaat, ya engkau akan diberikan syafaat tersebut. Nah, ini maqam mahmud Pak. Ini namanya maqam mahmud yang kita minta setiap selesai sholat azan. Ya, banyak doa dengan hal ini. Wa ba'athu maqaman mahmuda. Ya, kita doa, enggak kita doa, Muhammad akan berada di tempat yang mulia. Ya, makanya kita doa wa ba'athu maqaman mahmuda, bangkitkanlah Muhammad di makom yang terpuji, itu agar kita bisa mendapat syafaatnya. Kita enggak doa, Rasulullah itu sudah akan menepati posisi tersebut. Semua nabi enggak bisa Pak. Ini namanya maqam mahmud. Ya, kita dapat syafaat banyak, kita doa seperti itu, kita yang bermanfaat dapat syafaatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kemudian dikatakan? Ya, ketika wasfa ummati. Bayangkan. Itu Rasulullah. Ya, umatnya yang pertama kali dia ingat, bukan keluarganya, Pak. Ya, umatnya. Ummati yani ummati, umatku ya Allah, umatku ya Allah, ya Allah. Ya, segerakan. Makanya yang dihisab pertama siapa, Pak? Yang dihisab pertama siapa? Umatnya Muhammad. Yang masuk surga duluan itu nanti umatnya Muhammad, padahal umat yang paling akhir, yang umurnya paling pendek. Ya, dihisab pertama karena apa? Karena ada Lailatul Qadar, Pak. Ya, bayangkan 83 tahun 4 bulan satu ibadah kita lakukan di malam Lailatul Qadar sama seperti ibadah 83 tahun 4 bulan. Seandainya Pak, ya, kita benar-benar mendapati Lailatul Qadar 10 kali, tinggal dikali saja. Ya, sama seperti kita memiliki umur 830 tahun. Berapa lagi tuh? 4 dikali 100-nya tuh. Tambah 400 bulan. Ya, bayangkan. Ya, padahal umurnya hanya 60 tahun. Tapi pahalanya seperti orang punya umur 800-an tahun. Ya, luar biasa. Ini semua umat itu akan cemburu dengan umatnya Muhammad. Ya, karena kemuliaan umat ini. Ya, luar biasa. Ya, umatnya Muhammad ini. Ya, kemudian terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman wal amru yauma idzi yani lillah, dan segala urusan, segala perintah yakni pada hari itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan padahal seluruh perintah di dunia juga kan milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal amru yauma idzin lillah, padahal saat ini juga lillah. Ya, urusan perintah itu kan pada saat ini milik Allah juga. Ya, tapi kenapa Allah pastikan pada hari kiamat saja? Satu, ya karena ketika di dunia masih ada orang yang berani ingkar, Pak. Ya, kepada Allah. Ya, ada perintah Allah tapi masih ada aja orang yang bisa tidak mengerjakan perintah tersebut. Ya. Allah wajibkan demikian, masih ada tidak melaksanakan kewajiban tersebut dan dia selamat. Ya, di dunia ini. Tapi nanti di akhirat lihat. Ya, segala urusan itu hanya milik Allah Subhanahu. Di situ terlihat lillahil wahidil qahhar. Ya, hanya Allah yang maha kuasa nanti pada hari apa? Pada hari pembalasan. Enggak ada yang tersisa yang dihisab sama Allah. Kalau enggak berhasil sudah, ya masuk api neraka. Itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa protes, enggak ada yang bisa selamat, Pak. Ya, kalau sudah ditetapkan di api neraka langsung tuh nyemplung tuh ke api neraka, yaslaunaha, langsung dia.
ya masuk langsung dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yakni Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita penduduk yakni ahli yakni surga dan menyelamatkan kita dari segala siksaan Allah Subhanahu wa taala di api neraka. Ya demikianlah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Yani akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika, yani asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.